By the way, mari kita bahas market hari ini. Cukup sudah ngobrol-ngobrolnya. Ada Pak Teddy, ada Willy, Spiraxal, Ayo Ijo. Pakai tab bisa dual display. Iya emang, betul. Bagaimana pendapatnya about PMMP? Aku udah tahu pasti mau ditanyain. Oke, aku mulai ya. Udah hampir 1000 yang nonton malam hari ini. Aku mau start dari IHSG dulu saat ini ya. Tadi pagi sebelum market buka kita udah antisipasi sebenarnya. Dan ini IHSG udah dalam jangka pendek, dia breakdown dari pattern head and shoulders. Dan ini udah kena support head and shoulders-nya. Dan kalau aku tarik satu garis support di sini, ya kena deh area support di sini ya. Nah jadi apa yang menyebabkan IHSG turun signifikan? Tadi pagi itu udah dibahas. Ada imbal hasil bond yields, imbal hasil obligasi 10 tahunan di Indonesia ini naik signifikan, jadi naik 1,4%. Ya, jadi ini naik signifikan di sini nih. Terus dampaknya apa? Dampaknya ke pasar saham biasanya negatif. Jadi tadi pagi tuh kita udah bahas di morning briefing bahwa IHSG bisa turun, IHSG bisa terkoreksi gitu. Nah, jadi teman-teman ini kira-kira gimana nih, bakalan bisa naik lagi nggak? Kalau kita perhatiin di sini di Agustus sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari perdagangan naik berturut-turut. Kita ngitungnya dari bottom ya. Jadi 16 Oktober 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah 6. Jadi kemungkinan kalau naik sekali lagi abis itu dia akan ada normal correction atau turun untuk 10 years bond yield-nya. Nah, biasanya dia turunnya tuh sekitaran setengah dari kenaikannya, jadi kemungkinan dia turun sampai level 7%-an. Jadi IHSG gimana dampaknya ke IHSG? Perkiraan IHSG kayak gini gerakannya, besok masih bisa turun dikit karena bond yield-nya juga masih bisa naik dikit dan dia akan ada pantulan. Pantulannya kemungkinan sampai ke 68 aja. Nah, terus implikasinya sebenarnya ke saham apa aja sih yang sangat sensitif? Yang pertama kita akan lihat untuk saham perbankannya BBCA ini sempat turun 1,39%, tapi turunnya tidak signifikan dan BBCA tetap bagus sebenarnya. Jadi kalau misalkan turun itu juga masih bisa di watch. Dan sebenarnya IHSG turun ini juga didominasi karena pergerakan saham dari sektor komoditas, salah satunya juga dari brand Barito Renewables Energy yang dia secara market cap itu udah jadi top 5. Jadi dia turun dikit ini juga akan ngefek ke pergerakan IHSG. Kalau diperhatikan sebenarnya IHSG tuh turun hari ini, beberapa saham yang turun cuman beberapa aja gitu. Jadi bisa sampai ke level 3350 atau ke level 3000-an di sini. Nah, kemudian selain itu kita akan lihat untuk saham yang lain yaitu saham Bayan Resources atau saham Bian. Bayan Resources atau saham Bian. Mari kita lihat ya. Ya, Bayan Resources hari ini juga turun lumayan signifikan dengan volume transaksi kecil sekitaran 4,8%. Dan kita hari ini ada exit untuk Bian di jangka menengahnya BEP minus 2,5% sampai untung 0,2%. Karena dari harga bawah udah ada cuan dikit jadi ya BEP gitu ya. Oke, terus sementara untuk sektor ini hindarin dulu. Dan untuk TLKM ini ada turun 2,43%. Apakah GoTo effect? Bisa jadi. Ya, jadi ini bisa jadi GoTo effect karena dia punya investment di GoTo cukup besar. Untuk trader, hindari dulu. Untuk investor jangka panjang, kita masih ngehold buat TLKM ini. Sebenarnya secara operasional TLKM ini sendiri, dia masih cukup solid, masih cukup oke. Namun dalam jangka pendek, terutama di bulan Oktober ini, TLKM masih akan lanjut turun. Jadi hindari dulu untuk sementara jika kamu fokusnya jangka pendek. Astra International ini juga apakah ada GoTo effect? Mungkin saja ada, tapi tidak hanya GoTo. Di sini anak usaha Astra International yang lain dari sektor komoditas juga dia terkoreksi. Nah, jadi untuk Astra International ini buat jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya, kayaknya kita mesti wait and see dulu. Kalau untuk jangka panjang udah boleh mulai nyicil beli dikit-dikit, tapi kalau untuk jangka pendek dan jangka menengahnya wait and see dulu deh. Ya, jadi itu beberapa saham penggerak indeks yang bisa berpengaruh buat naik turunnya indeks kita hari ini dan juga besok. Dan kemudian aku mau review juga untuk saham komoditas lain seperti contohnya ada Medco dan juga Adaro.
Mari kita lihat untuk Medco dan Adaro hari ini turun pas di area puncaknya, jadi wait and see dulu. Terus kemudian Adaro juga dia ada turun di area puncaknya, wait and see dulu. Tipsnya buat swing trader sebaiknya kurangin posisi kalau kamu mau trading buy. Kurangin posisi dulu, biasanya 20% jadi 10%, 10% jadi 5%. Masih boleh trading nggak? Masih boleh, tapi porsinya yang dikurangin. Oke, terus Elsa gimana kabarnya, dan juga saham-saham yang terkait dengan cawapres itu ya. Jadi kabarnya gimana? Nanti kita akan bahas juga. Elsa dia lagi mau turun, baru mau turun, jadi hati-hati dulu. Oke, terus kemudian hari ini kita ada caw dari beberapa saham ya, beberapa diantaranya ada saham Bluebird yang ini juga kena stop loss tapi tetap akan kita watch sampai level 17.40. Terus kemudian ada saham Trim yang waktu itu juga sempat menguat karena Pak Erick Thohir ngurus SKCK belum jadi sorry ini monthly chart ya. Jadi belum jadi cawapres tapi dia lagi ngurus SKCK, dan hari ini turun lumayan signifikan meskipun ditarik naik lagi, kita ada lakukan pembatasan risiko. Nah, merespon pertanyaan teman-teman tentang PMMP nanti dulu aku akan bahas tentang Mari Aba yang beberapa waktu yang lalu juga sempat dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir. Ini ada yang memang Pak Erick Thohir punya kepemilikan secara tidak langsung, tapi ada yang punya Pak Garibaldi Thohir, Pak Boy Thohir, sebenarnya nggak ada efeknya gimana, kayak beritanya dipakai aja gitu waktu itu untuk ya menjadikan saham ini jadi lebih aktif gitu. Jadi ya wait and see dulu aja untuk Aba dan juga Mari. Mahaka Radio Integra. Terus kemudian aku mau review buat saham PMMP ya. PMMP ini yang teman-teman ada tanyain hari ini lumayan rame nih. Gibran jadi ini ya cawapres ya. Kalau Gibran jadi cawapres ini yang bakalan naik apa sih? Oh, PMMP nih, ini punyanya Kaisang nih, punya Kaisang. Aduh, menurut aku itu agak-agak terlalu dicocokologikan. Jadi PMMP ini Kaisang punya saham PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat gitu. Kepemilikan sahamnya sebanyak 188,24 miliar atau setara 8% dari keseluruhan saham yang ada. Nah, likuiditasnya baru mulai terbentuk dengan tren baru mulai terjadi perbaikan hari ini. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, sejujur-jujurnya pandangan aku terhadap emiten ini adalah ini sebenarnya sentimen jangka pendek aja. Karena sebenarnya menurut aku ini tuh cocokologi gitu. Jadi ada dampaknya nggak sebenarnya ke perusahaan secara operasional? Apakah ada dampaknya dengan Mas Gibran jadi cawapres sekarang aja Mas Kaisang anak presiden gitu loh. Dia bukan lagi dari nobody jadi somebody, sekarang dia tuh udah somebody gitu. Jadi sebenarnya menurut aku ini satu hal yang nggak terlalu signifikan. Kalau aku sih nggak mau ngejar ini gitu ya. Jadi bukan feelingmologi lagi tapi cocokologi gitu. Masa cocokologi ya kita lihat aja nanti. Kalau memang dia naik ya rezekimu, bukan rezekiku berarti. Karena aku belum ambil ini. Aku melihat likuiditasnya belum stabil hari ini, likuiditasnya baru naik tinggi. Kita perlu melihat likuiditas stabil beberapa hari gitu. Oke, sebaliknya saham yang kelihatannya masih gitu-gitu aja. Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam investasi dan trading saham ini adalah keuntungan yang sustainable, bukan keuntungan yang hari ini naik 24%, di lain hari kena ARB 35%. Bukan hari ini untung 24% dari pembelian saham yang cuma 10%, lalu di lain hari rugi 10% dari pembelian saham yang 50% dari total portfolio. Paham nggak? Ya, jadi sebenarnya kata kunci keberhasilan sustainability cuan di dalam investasi ataupun trading saham, kata kunci terpentingnya sebenarnya ada di money management atau manajemen resiko gitu. Ya, jadi kalau aku perhatikan PMMP masih terlalu early. Tapi ada yang bilang misalkan nih contoh nih ya, aku ke emiten yang lain. Sido muncul, belum kemana-mana nih Sido muncul. Iya, memang Sido muncul saat ini trennya lagi turun. Sama-sama trennya lagi turun. Aku melihat dia lebih punya fundamental. Ya, jadi Sido muncul di tengah tren turunnya harga saham ini secara fundamental perusahaan dia lebih solid dan dia
membagikan dividen interim tahun buku 2023 senilai Rp12,6 per lembar saham atau total Rp378 miliar gitu. Jadi pembagian dividen interim ini berdasarkan keputusan pada tanggal 12 Oktober, terus come date-nya 31 Oktober nanti ya. Jadi payment date 20 November. Kalau mau dapetin dividen interimnya berarti mesti punya saham ini sampai 31 Oktober akhir gitu. Jadi sampai tutupan gitu ya. Nah, jadi dividen yield-nya sekitaran 2,2%. Kecil sih. Valuasinya discounted 24% ya. Jadi current PI 15,7 kali dibandingkan rata-ratanya 20,6 kali di dalam 5 tahun terakhir. Dan laba bersih pada semester 1 2023 itu 0,56% naiknya gitu. Masih bertahan saja sih sebenarnya, tapi aku melihat dia dalam jangka panjang itu ada potensi meskipun dalam jangka pendeknya juga masih slow down. Nah, jadi ketika kita ngelihat saham, kita nggak bisa ngelihat kayak yang naik dalam sehari atau reject atas itu pasti selalu lebih bagus daripada yang turun. Tapi yang turun itu belum tentu juga lebih bagus daripada yang baru mulai naik gitu. Contohnya apa? Nanti ya kalau aku bahas nanti dikira ini lagi. Ya beberapa saham dari sektor teknologi itu masih berpotensi untuk melemah ya. Seperti contohnya di sini ada GoTo, Gojek, Tokopedia. Kita melihat kenaikannya masih bersifat temporer karena di sini tekanan jual sejak 83 lumayan besar, breakdown dari situ. Terus kemudian selain itu ada Arto. Ya di sini juga meskipun ada hijau tinggi di sini tapi kita masih mengantisipasi ada koreksi lanjutan. Nah, kita mau review untuk saham yang lainnya nih ya. Jadi nggak usah kita bahas lagi untuk saham-saham yang terkait dengan Pak Erick Thohir ataupun dengan Mas Gibran dicocokologi ke sahamnya Mas Kaisang. Mas Kaisang itu sekarang juga udah jadi somebody gitu ya. Jadi beliau tuh anak presiden sekarang, bukan adik calon wakil presiden. Ya, jadi sekarang beliau tuh anak presiden. Jadi intinya PMMP kalau mau naik karena kedudukan Mas Kaisang harusnya tuh udah sentimen positifnya harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Oke. Nah, aku mau review untuk saham yang lainnya yaitu S Hardware. Oke, jadi intinya soal PMMP nggak usah dilebih-lebihkan lah. Dia mau naik 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun ya sudah lah gitu. Tapi bukan untuk saham yang buat investing atau yang nge-hold lama. Kalau mau spekulasi silahkan. Kalau dari aku resikonya lumayan besar karena sekali lagi aku ulang PMMP ini dari likuiditasnya kecil banget, hari ini baru naik gitu ya. Jadi wait and see dulu. Oke, terus mari kita lihat ASES atau S Hardware. S Hardware ya, ini di sini dia udah membentuk pattern ascending rising wedges, jadi agak-agak mesti harus di tunggu sebentar, wait and see dulu ya. Jadi rising wedges itu tanda udah agak slow down sebenarnya. Oke, jadi secara musiman penjualan kuartal 3 S Hardware ini mengalami pelemahan, tapi ASES membukukan kenaikan 17% pada kuartal 3 2023 ini, jadi 1,57 triliun berkat boom sale pada bulan Juli dan basis Q3 2022 yang rendah. Jadi growth-nya lumayan tinggi dibandingkan 2022. Dan itu jadi katalis positif buat ASES, tapi ASES udah naik cukup tinggi, jadi untuk investing wait and see dulu gitu. Oke, aku mau bahas saham Antam karena banyak yang nanyain tentang saham Antam. Masih bisa turun Antamnya. Ya, ini yang kemarin bahas emas ya. Ini masih bisa turun, MDKA bakalan bisa sampai 2080. Di KFT juga masih bisa turun gitu. Jadi harga emas naik tidak melulu emas naik. Pani hari ini mantul naik sendiri. Dikala yang lain turun, kita ngelihatnya wait and see dulu lah. Market masih kayak gini, masih bisa berpotensi terkoreksi, jadi wait and see dulu aja. Terus kemudian AMMN gimana kabarnya? Ini juga udah naik selama beberapa hari, wait and see dulu. MBMA wait and see juga, semuanya wait and see, cenderung wait and see. Terus apa yang harus dilakukan saat kondisi market begini? Masa wait and see terus? Ya kalau
lagi nggak ada peluang, wait and see, ya udah nggak apa-apa, wait and see aja. Sebenarnya kalau marketnya lagi turun kayak gini, yang kita lakukan bukan menangkap pisau jatuh, tapi kita nunggu turunnya tuh dia tertahan sampai level area berapa dan ada tanda reversal, di situ baru kita masuk, dan kemudian watch untuk yang mau investasi jangka panjang. Beberapa waktu yang lalu saham S Hardware terbuli karena dianggap wah ini turun terus nih, turun nih, udah dibeli naik lagi, turun lagi. Tapi sekarang teman-teman bisa perhatikan S Hardware yang dulu bentuknya kayak gini nih, ya, jadi waktu itu sempat naik turun zigzag begini, tapi sekarang udah berbuah berbunga. Terus pada nanya Saratoga gimana, jadi intinya investing mesti sabar. Untuk Saratoga sendiri saat ini kondisinya masih sideways. Kita kemarin habis jualan kena cut loss untuk Saratoganya, jadi ini breakdown dari level support yang paling bawah di sini, jadi mesti wait and see dulu sebaiknya. Tapi saya melihat Saratoga ini masih potensial secara fundamental dan secara valuasi gitu. Jadi kita masih akan watch. Pindah reksadana pasar uang, sekalian aja pindah ke obligasi, nanggung banget gitu. Jadi obligasi sekarang lagi ada ORI 24 yang returnnya juga cukup lumayan. Tapi kalau menurut aku itu sebenarnya view buat jangka panjang kalau pindah ke obligasi gitu. Nah sedangkan bentar lagi nih market kalau misalkan November naik, nanti kamu kehilangan atau kekurangan modal lagi. Jadi menurut aku sebenarnya aset alokasi itu perlu dipisah-pisah ya, antara obligasi, reksadana dan juga saham. Nah kalau reksadana ekuitas itu buat kalian yang belum terlalu ngerti saham, tapi kalau kalian yang udah ahli saham ya di saham aja. BJBR, BJTM, ASII dong kata Baidona. Yuk kita lihat BJBR. BJBR aku bikinin reviewnya ya hari ini ya. Kenapa bikin BJBR reviewnya? Ya random aja. Saham-saham perbankan cari yang valuasinya masih murah. BJBR hari ini breakdown, bisa berpotensi menguji support berikutnya. Aku coba cari supportnya, bisa sampai level 1000, tapi secara valuasinya dia murah, dan secara fundamental ini juga bisa diperhitungkan untuk BJBR. Maka dari itu wait and see dulu aja, jangan tangkap pisau jatuh. Oke, terus kemudian wait and see dulu aja, jadi masih bisa di watch. Kemudian BJTM ini juga sama, turun, perbankan turun karena imbal hasil obligasi 10 tahunan naik, dan juga untuk perbankan yang lain. Demikian pula dengan BNGA ini tanda-tanda dia akan turun ya. Dia bertahan terus, tapi saya melihat tanda-tanda dia bakalan bisa turun ya. Jadi wait and see dulu. Oke, terus Tekim turunnya dalam nih, apakah tidak ada harapan lagi? Justru kita menanti buat teman-teman yang mau investing ini, kita tunggu di level 7.600. Ada harapan lagi nggak? Ada harapan kok buat akhir tahun dan tahun 2024 nanti. Jadi sekarang market itu saham-saham banyak turun, wait and see dulu aja, nggak usah terlalu terburu-buru untuk masuk ya. Harus sabar, kata Fendrico Sasi, hampir semua saham turun terlihat murah, tapi nggak tahu turun sampai kapan. Itu benar sekali. Tapi kalau kita melihat secara historical dan melihat kondisi makro, kita melihat bahwa bulan Oktober ini menjadi yang paling bawah, yang paling bottom, dan nanti di bulan November itu bisa mengalami penguatan. Kenapa? Karena di bulan November pasar saham itu akan November-Desember itu pasar saham akan diuntungkan dengan jika The Fed menaikkan suku bunga sampai level puncak, dan memang itu yang dinanti-nanti oleh market sampai saat ini. Dan kalau kita lihat sekarang pertumbuhan dari imbal hasil obligasi 10 tahunan itu sudah naik tinggi mencapai puncaknya, maka di bulan November ada kemungkinan itu akan terkoreksi, dan itu akan bagus buat saham. Demikian pula dengan nilai tukar rupiah dan US dollar. Mari kita lihat. Nah ini USD IDR hari ini naik signifikan, ya nggak heran kalau IHSG-nya turun lagi ya. Dia bahkan bisa naiknya sampai resistennya 16225. Kalau buat aku sih mau naik sekaliannya aja yang kenceng gitu. Jadi pantulannya juga nanti akan bagus gitu. Jadi kita melihat di bulan Oktober ini seperti yang kita udah antisipasi berkali-kali, market masih bisa turun, dan sekarang pun market masih bisa turun. Jangan lihat 1-2 hari saja, besok mungkin ada sedikit pantulan tapi masih bisa koreksi. Karena sekali lagi US dollar masih menguat, rupiah masih melemah, dan kaitannya dengan imbal hasil obligasi 10 tahunan yang itu sangat berefek sekali. Sehingga saham-saham sektor perbankan, properti, dan dari berbagai sektor, terutama sektor teknologi itu turun. Terus yang nggak turun apa dong? Ada nggak saham yang nggak turun?
ternyata ada loh. Perhatikan di sini, ini tadi kita melihat ada saham dari sektor consumer good nggak turun, atau mungkin belum turun ya. Ini contohnya Mayora, beberapa hari hijau lebih tinggi daripada merah. Kemudian kita akan lihat untuk saham ICBP, dia tadi sempat hijau dan sore hari ditutup merah ya, tapi merahnya cuma dikit aja 0,94%. Jadi kita melihat saham-saham dari sektor consumer good ini bisa dibilang pemain bertahan ketika market lagi turun-turunnya, dan memang secara historical ketika pemilu memang sektor consumer good ini menjadi salah satu pilihan. Oke. Unilever, Ralphs nggak turun katanya nih teman-teman nih, Unilever dan Ralphs nggak turun malah cuan. Unilever sempat turun tadi pagi juga ada merah-merah dikit gitu, tapi memang dia turun terus kemudian naik lagi. Nah kemudian ada Ralphs dari sektor retail, ya nggak naik juga sih, dia udah turun. Jangan bilang Ralphs nggak turun, Ralphs turun kok, tapi turunnya udah beberapa hari kemarin. Jadi kalau aku bilang nggak turun tuh aku mereview secara beberapa hari kemarin gitu. Yang menang adalah investor yang punya duit cadangan banyak. Ini ada yang bilang si tangan teknologi bilang seperti itu. Saya sangat setuju dengan kamu. Kenapa? Karena Warren Buffett sendiri bilang cash is the king. Milikilah cash ketika market naik, milikilah cash ketika market turun. Terutama ketika market naik, kan yang susah itu biasa pas market naik orang beli aja gitu. Oke, jadi kesimpulannya masih wait and see dulu. Kita akan update secara real time di Mtrade ya kalau ada peluang untuk beli. Dan aku mau update tentang harga minyak, yang ini penting banget diperhatikan, fluktuasi dari harga minyak. Jika harga minyak dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi ya, jadi konflik antara Rusia dan Ukraina itu mendorong harga minyak lebih tinggi dari energi ke logam gitu. Dan kalau harga minyak lebih tinggi, ini efeknya apa? Indonesia akan melihat resiko inflasi yang mengikis daya beli dan juga pengeluaran dalam perekonomian. Nah, jadi kita memperkirakan konflik lebih lanjut Timur Tengah ini akan menciptakan sentimen negatif bagi pasar Indonesia termasuk mata uangnya dalam hal daya beli. Tapi ada sentimen positifnya juga dalam hal kenaikan harga batu bara, dan Indonesia merupakan eksportir batu bara yang salah satu yang terbesar. Jadi itu ada plus minusnya. BSDE, ada update dikit dari BSDE, kinerja marketing sales yang lebih rendah tapi masih di atas target pra penjualan atau pre-marketing salesnya BSDE di kuartal 3 2023 ini mencapai 2 triliun, turun 26% secara QOQ ya, kalau secara tahunan masih plus 1% secara tahunan. Jadi masih wait and see juga untuk sektor properti. Saya melihatnya sektor properti ini menarik untuk investasi dalam jangka panjang dan semakin turun semakin menarik, terutama Pakuan Jati, INTP. Gimana kabarnya? Jadi untuk investasi ada di update di Mvest ya. Kalau trading di Mtrade, teman-teman perhatikan ini ada INTP, akuisisi semen Grobogan, dia turun sampai ke level supportnya 9550. Hari ini wait and see dulu aja, dia akuisisi 100% saham semen Grobogan. Kalau digabungin dengan pabrik semen Grobogan itu tadi, diperkirakan NTP itu bakal punya 30% dari total kapasitas pabrik semen terintegrasi di Indonesia. Jadi cukup besar. Jadi ya sekali lagi ini kita nggak bisa cuma ngelihat dari fundamental aja, secara teknikalnya wait and see dulu. Masih ada kaitannya dari sektor komoditi batubara juga yang masih fluktuatif gitu. Saham Kaisang naik tuh udah dibahas tadi. BIM menolak turun, review please. Banyak yang menolak turun hari ini sebenarnya, ada PANI, ada Mayora, wait and see dulu, WIM juga wait and see dulu. Kita melihat tekanan di market masih cukup besar ya. Jadi di bulan Oktober ini biarin, kata kuncinya kalau aku cuman yang aku perhatiin cuman dua atau tiga aja. 1, US 10 years bond yield. 2, Indonesian 10 years bond yield. 3, nilai tukar mata uang rupiah kita terhadap dolar Amerika. Kalau 3 itu stabil, maka IHSG bisa stabil. Tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir untuk saham-saham ini. Turunnya nggak akan sampai crash, turun wajar aja.
Dan kalau kamu mau beli untuk investasi jangka panjang, malah sekarang dikasih kesempatan. Karena kan kemarin nungguin saham-saham bagus terkoreksi, terutama big banks nggak turun-turun. Jadi sekarang dikasih kesempatan. Brand jangan dikejar, udah naik lumayan tinggi. BRPT dan UNTR gimana? BRPT jangan dulu, wait and see dulu. UNTR juga wait and see dulu, dia jatuhnya lumayan signifikan. Kalau mau dividen investing gimana? Nggak sekarang juga, ini kayak nangkep pisau jatuh. Brand jangan dikejar. PGEO gimana buat yang swing, amankah? Pas di support ada potensi pantulan, tapi kalau ditanya kondisi sekarang ini amankah, yang paling nggak aman itu scalper dan swing trader. Paling cepat balik badan. Kalau untuk jangka menengah lebih aman. Intinya semakin besar time frame-nya, kondisi saat ini masih lebih aman. Karena kalau untuk time frame lebih besar, itu kita masuknya tuh justru malah lebih pelan-pelan, lebih santai. Jadi nggak akan terjebak kayak nangkep pisau jatuh gitu. Jadi jangan buru-buru sih. Kita melihatnya pantulan dalam jangka pendek saat ini banyak sekali pantulan yang sifatnya temporer dan bisa jatuh lagi. Itu aja dari aku, semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu di morning briefing besok jam 8.15 di Mtrade. Oh ya, ada pengumuman dari workshop Super Trader, langsung aja cus daftar di supertrader.id teman-teman. Ini seatnya tinggal 20% aja dan juga hari Rabu investasinya akan naik. Ada bundling dengan Mtrade juga. Juga di sini saya akan menginfokan tentang event Road to IPO 2 November 2023 di IDX Main Hall. Ini seatnya juga udah tinggal dikit, jadi langsung aja ke mtrade.id/IPO. Sedangkan kalau Super Trader ke supertrader.id. Kepo dong sebagai warga Solo, nanti pilih siapa? GP atau GRR? Aku juga bingung aku mau milih siapa. Thank you semuanya, salam profit, good night. Siklus major trennya mirip koreksi 2013. Kita lihat aja nanti ya. I will update you soon. Bye.